Yang tadi buat. Oh, yang kira yang tadi pas buat ini nyanyi. Oh my god itu. Silakan. Silakan. Silakan apa? Oh, dada dulu. Dada dulu. Iki apa kabar? Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah baik semua. Apa kabar yang ada di sini? Baik. baik, udah nungguin dari tadi loh Iki. Terima kasih sudah membantu. Iya, terima kasih. Iki mau tanya-tanya dikit dong tentang rilis album baru kan hari ini. Gimana itu persiapannya sudah berapa lama? Ntar dulu. Gimana? Oh ada, ntar dulu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat semuanya yang hadir di sini. Terima kasih sudah datang dan juga saya ingin terima kasih sekali lagi untuk Talent Management karena ini adalah satu cita-cita saya yang akhirnya bisa tercapai. Terus juga untuk Mbak Ila yang selalu memberikan semangat. Terus juga ini adalah salah satu pembuktian buat orang-orang di luar sana kalau ternyata saya akhirnya bisa mempunyai karya yang tidak bisa dipandang sebelah mata nantinya. Terus juga di sini banyak banget yang berperan sangat penting selain Velas. Di sini saya mempunyai Balader F, terus ada tim saya semuanya ada di sini. Terus juga semua tim yang berpengaruh untuk album saya dan yang pastinya Velas tujuan saya. Karena wow. Ya ampun. Terharu loh isinya. Ya saya yang membuat saya sedih adalah kalian semua yang ada di sini tuh benar-benar orang yang tahu saya dulu dari mungkin bukan siapa-siapa. Dulu saya cuma hanya bisa nonton di TV, nontonin orang nyanyi dan sekarang ternyata saya yang diteriakin-teriakin orang nyanyi. Terus dulu saya berharap akan karya saya bisa dinikmati banyak orang. Amin. Amin. Bisa megang piala untuk pertama kalinya. Amin. Saya masih ingat waktu itu masih cuma Velas cuma 5 orang. Ada Sinta satu-satunya, luar biasa. Sensitif banget sumpah. Ya ampun. Wisnu ada Sinta di sini. Terus akhirnya Kesempurnaan Cinta. Saya masih ingat dulu saya bawa kaset CD Kesempurnaan Cinta ke label-label. Ditolak, dibuang ke tempat sampah. Oh. Saya suruh acting ini itu. Dan semua proses itu saya di luar orang tua. Jadi saya pengen membuktikan waktu itu. Dan saya nggak kepikiran kalau misalkan di setiap kota ternyata sekarang udah ada Velas gitu loh. Jadi akhirnya dari situ juga ketika saya akhirnya ternyata tahu kalau saya amat sangat berpengaruh gitu untuk orang-orang yang sayang sama saya. Jadi ingin membuktikan apalagi ketika saya dipercayai oleh Talent Management. Saya dipercayai untuk diberikan kontrak segala macam untuk memberikan karya semuanya. Di situ ini uang saya kan ya? Hey. Aduh. Oh my god. Jadi untuk semuanya luar biasa. Wah, gila, Saya Chef. masih ingat Velas Mbak Ella masih waktu itu masih 5 orang, Sinta. Saya syuting di apartemen Bekasi. Oh. Aduh. Ya ampun. Jadi ada Sinta, ada Anissa, ada Yesi, ada Resti. Itu awal mereka datang mungkin mereka awalnya mungkin juga ini siapa orang belagu banget.
Terus mereka akhirnya kenalan, terus mereka berinisiatif, Iki gimana kalau misalkan kita mau bikin Rizky Lovers, kayak aduh awal kita mau bikin Rizfellow katanya, aduh apa itu Rizfellow kata saya. Terus saya tipe Rizfellows, jadi aja Rizfellows. Terus akhirnya ya saya bilang ke Sinta dan saya mempercayai dia, ya udah Sinta kalau misalkan Sinta memang mempunyai niat untuk itu, kita juga iseng waktu itu niatnya dan ternyata alhamdulillah sekarang ketika Kesempurnaan Cinta saya ke Bandung tiba-tiba udah langsung ada Rizfellows Bandung. Karena pertama kali karir saya Kesempurnaan Cinta naik dulu dan kebanyakan off air saya waktu itu di Bandung, terus akhirnya pindah ke Malang, ke Jakarta, Bekasi dan sekarang apalagi Jakarta sekarang selalu hadir ketika saya ada di Jakarta, luar biasa. Jadi pada intinya saya ingin amat sangat berterima kasih karena mungkin ini adalah hal yang tidak akan pernah saya lupakan selama mungkin nanti saya meninggal pun. Amit-amit, saya juga nggak mau. Enggak, maksudnya ini adalah hal yang terindah buat saya ketika dimana keluarga saya sekarang lagi ada masalah segala macam. Ini adalah obat buat saya ketika Netherlands Manajemen memberikan kepercayaan saya untuk bikin lagu. Saya dikasih segala macam, banyak yang berperan, ada Rahul sebagai manajer, Mas Feru dulu sempat ngurus segala macam, Mas Yurya, Mas Bima yang bikin video, semuanya Netherlands Manajemen, Iyat, Ugun, Robi segala macam semua di sini. Sangat banyak berperan. Lihat koordinasiin sama Rizfellows segala macam. Jadi amat sangat ingin berterima kasih. Apalagi buat Sinta mungkin berat untuk bisa ngurus sebanyak ini dan saya ingin berterima kasih untuk admin-admin di setiap kotanya karena tetap terkoordinir dan saya selalu punya ketakutan ketika aduh takutnya mungkin dengan karya saya yang nggak bisa diterima nantinya malah Rizfellows menghilang begitu saja terus enggak dong. Ini netting saya. Saya sempat takut apakah ketika kalau saya lagi ada di acara terus saya nggak bisa menghampiri mereka apakah mereka langsung jadi ilfil atau gimana ke saya. Dan bahkan justru saya ingin berterima kasih berkat adanya Rizfellows. Orang-orang yang tadinya nggak tahu apa Rizfellows sekarang jadi gabung banyak. Salah satunya Jesslyn, dia adalah baru dan ini ceritanya bagus banget. Jadi dia nggak pernah suka sama penyanyi Indonesia. Dan dia pertama kali suka ketika dia pertama kali lihat off air saya. Dan sebenarnya saya nggak pernah memperlihatkan kalau saya sombong atau gimana. Jadi ketika waktu itu dia jauh-jauh datang, terus dia minta foto dan saya keadaan saya udah di jalan, udah bener-bener udah nggak tahu harus kemana. Terus tiba-tiba dia sampai nangis-nangis minta tolong ke Wisnu. Dan akhirnya saya minta untuk putar balik dan cuma buat ketemu sama Jesslyn dan alhamdulillah ternyata dia sampai sekarang tetap setia, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan ya seperti ini keluarga besar Rizfellows dan ya apalagi ke Mbak Ila, saya sangat terima kasih. Di setiap malamnya saya kadang suka curhat ini itu tentang keluarga segala macam, jadi ingin terima kasih banyak semuanya. Kita mau ngomong sepatah dua patah kata buat Iki. Nggak ngomong bentar. Enggak, ngomong dong. Yo. Nah. Fokus. Ya pokoknya makasih buat Rizfellows yang sampai sekarang masih setia sama Iki. Terus makasih buat adminnya yang udah direpotkan terus asal Iki datang ke kota kalian. Ya kayak gitu kata-kata udah. Nggak ngaruh kamu. Saya mau lebih pengen kasih pertanyaan atau Iya, boleh langsung aja ya. Daripada saya nyerocos Sinta mungkin boleh kembali lagi ke teman-teman Rizfellows lainnya. Terima kasih Sinta. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat. Fokus. Mungkin langsung pertanyaan dari teman-teman Rizfellows saja ya, Boleh, Ki. silakan, apapun. Ayo, ada yang mau tanya ke Iki? Apapun. Tentang album barunya ini, apapun. Mumpung lagi ada Ikinya loh di sini loh. Ayo, nah dari sana.
Ngomong aja kayak ngomong. Nama dari mana? Nama kamu dari mana? Kata-kata mutiara. Maunya dibawa pulang sih, Sa. Oh, Banten. Apa tuh? Gimana? Nah. Hah? Grogi. Malah ngobrol. Ayo. SMS aja, SMS. Dari kecil udah suka musik kah? Atau emang ini cita-cita dari awalnya? Ya itu tadi, karena kata Igi juga ketika Netel Manajemen harus memberikan tanggung jawab ke saya untuk bikin karya, dan akhirnya karya pertama Kesempurnaan Cinta. Kata saya juga, saya tuh nggak tahu teori musik itu seperti apa, saya nggak tahu teknik nyanyi seperti apa. Tapi saya punya keinginan dan saya punya niat gitu loh. Dan saya tahu gitu loh, kalau saya cuma bisa nyanyi kayak nyanyi di kamar mandi gitu loh. Sampai akhirnya saya belajar, saya nyanyi cuma di YouTube doang. Terus akhirnya kalau nanya itu niatan dari kapan, itu dari kecil saya udah cita-cita saya udah nyanyi. Saya kan sempat cerita juga kalau di setiap diwawancara bilang di kaca lah, pura-pura dapat penghargaan, ngaca nyanyi, lihat Afgan nyanyi, wah pengen diteriakin ribuan orang, bukan cuma disangka maling doang. Saya pengen gitu, dan ya itu karena niat itu, apalagi ketika saya dikasih tanggung jawab, kan kepepet ya kalau misalkan dikasih tanggung jawab terus kita belum siap apa-apa. Karena kemauan dan yakin akhirnya bisa dapat Kesempurnaan Cinta, dan kaget juga ketika Kesempurnaan Cinta ternyata direspon positif gitu, dan akhirnya itu cita-cita saya sama-sama. Dan alhamdulillah sekarang bukan di depan kaca lagi yang terima penghargaannya ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kamu. Iya, langsung aja berdiri. Nama dari mana? Yang tadi lagi. Yang agak kenceng ya. Iki kan tadi belum tahu ya. Oh, dari Bandung. Pertanyaannya. Ya. Mau tahu kalau Terinspirasi. latihan dance buat di video itu berapa lama, terus Oh, gitu. dance-nya. Kirain tentang lagunya. Tentang lagu ya. Waduh, yang nyanyi emang dia. Oke, kalau misalkan untuk lagunya, tadi kan nyanyi lagunya dulu ya. Lagunya kan udah pada tahu, udah pada denger kan, alhamdulillah. Udah pada bisa nyanyi semua tadi. Ya, alhamdulillah. Nah, udah nonton YouTube ya? Udah. Karena lagu itu sebenarnya lagu sedih, jadi nih saya Subscribe. ceritain ya proses bikinnya kayak gimana. Jadi waktu itu saya pulang kerja, dan waktu itu masih jam 2 sampai jam 3 subuh, saya nggak bisa tidur, terus saya main ke kamarnya Abbas tinggal di rumah saya. Jadi waktu itu saya bingung mau ngapain, terus saya iseng ke Abbas bikinin dong lirik bahasa Inggris, kan Inggris saya belibet nih, kata saya gitu, bikinin dong lirik bahasa Inggris. Dia nggak mau, terus aku bilang kayak gini, ya udah biar gua aja yang bikin lagu nih, cuma beberapa menit buat lu, gitu awalnya iseng. Saya main gitar, taunya tiba-tiba dapet nada yang itu, yang begitu awalnya. Terus akhirnya saya bingung apa ya tema yang bagus buat lagu gitu. Dan waktu itu memang saya lagi ada di kondisi saya suka sama seseorang, orang saya lagi suka sama seseorang, tapi seseorang itu lagi sama ya udah pacaran. Siapa Siapa yo? tuh? Siapa yo? Ya, Beda lagi pacaran. Daripada saya jadi perusak hubungan orang, jadi lebih baik saya gimana caranya membahagiakan dia dengan cara yang lain, walaupun dengan dari jarak jauh, Mantul. support segala macam. Terus akhirnya saya dapet siapa? Sebut saja Mawar. Pokoknya ada lah
aduh sedih. Nah akhirnya saya kepikiran kayak gitu, wah bagus juga nih tema saya, cuman saya nggak mau egois, saya juga cari dulu aja keluar, ternyata banyak juga yang pernah ngerasain kayak gitu, mungkin di sini juga ada yang pernah ngerasain kayak gitu. Iya. Ada. Nah, cuman saya tuh nggak mau ketika lagu sedih, tapi selalu apa maksudnya maksud saya lagunya lagu sedih tapi nggak semua lirik itu harus sedih gitu. Waktu itu tuh saya mikir, nah akhirnya gimana ya? Waktu itu saya mikir, oh kenapa? Gimana caranya kalau kenapa enggak waktu saya bikin rap, saya bikin aja gitu liriknya adalah harapan dan keinginan sebenarnya saya gitu sebenarnya. Dan akhirnya jadi. Kalau tadi nanyain dance-nya, karena saya kan profesional dancer ya, jadi Michael Jackson tuh dulu ngelesnya ke saya. Gak, kalau dancer mah itu karena memang ya itu tadi kepepet kata saya juga karena syutingnya 3 hari, terus diberikan tanggung jawab untuk untuk ngedance, terus adegannya loncat-loncat, pegang pinggang wanita, tangan wanita, Mas Bima pun ingin sampai lihat kode-kodean rezeki anak soleh. Kata saya juga kayak gitu, nggak ada kesulitan sebenarnya, cuman yang memang banyak koordinasi juga sama tim jadi lancar gitu. Ada yang lebih dalam dong ceritanya apa aja, so kamu nggak bebas. Satu lagi pertanyaan ya. Satu lagi kamu boleh, iya. Iya. Ini yang ikutan casting kemarin ini. Apa ngomong apa? Nanya apa? Oke, kenapa? Terima kasih sebelumnya itu dari Islamic mana? Oh, Risbaras Bandung. Majelis Taklim mana? Oke, jadi kenapa album Jejak? Jadi waktu itu saya pas Mbak Ila bilang, Ki, album apa kira-kira judulnya? Saya waktu itu udah ada judulnya tuh sebenarnya tadinya Lampah. Lampah itu bahasa Sunda, yang artinya adalah perjalanan waktu itu. Tapi akhirnya dari Mbak Ila, Mas Bima, dengan semua kru Netel Management, Mas Dion, akhirnya berpikiran katanya, Ki, itu kurang universal, nanti orang-orang yang di sana dan di mana mungkin belum tahu artinya apa. Akhirnya saya mencari kata-kata sama Mas Dion segala macam yang pas, tapi tetap ada di lingkaran Lampah gitu loh. Ya, akhirnya Mas Dion waktu itu iseng nulis, oke, kita bikin aja lah opsinya, kita tulis jejak waktu itu. Dan memang sampai ada jejaknya waktu itu, saya juga serem. Aduh. Dan mungkin itu pertanda kesuksesan album saya. Amin. Ya akhirnya akhirnya di fix sama manajemen albumnya Jejak gitu. Dan sebenarnya di album juga Jejak kan di situ tuh memperlihatkan perjalanan cinta di situ. Jadi di album kan belum pada dengerin lagu yang lainnya ya. Sedap. Ntar lah dengerin biar penasaran. Jadi ada di album itu ya, ada tentang menanyakan keseriusan cinta ke seseorang. Pernah yang di PHP-in di sini ada? Diwakilin sama lagu itu. Ada yang PDKT-an, lagunya tentang PDKT. Ada yang tentang reuni. Biasa kan kayak gitu, lagi reuni, ketemu sama seseorang yang dulu pernah lama gak ketemu, terus ketemu lagi, terus jatuh cinta. Di situ ada ngewakilin lagunya. Terus ada tentang rindu sama mantan di situ. Ya, lagu itu mah lagi. Pokoknya banyak lah. Saya juga sebenarnya tuh makanya sesemangat ini karena ketika saya bikin karya juga senang gitu loh ketika ngelihat liriknya, ngelihat lagunya, terus ngelihat judulnya gitu, kayak berusaha pengen mewakili perasaan orang-orang di luar gitu. Seperti itu. Terima kasih. So sweet. Mungkin setelah ini langsung aja kita mau bagi-bagi hadiah nih. Yang tadi kayaknya pada semangat banget. Masih semangat gak sih? Ini mau dipilih aja sama Iki langsung? Tiga orang kali ya dipilih. Kalau maju saya ke pilih depan. karena saya udah tahu semuanya, nanti sirik-sirikan. Mbak Ila aja yang pilih. Oke, Nah, 3 orang ya Mbak. Nanti sirik-sirikan. Ya. Mau Robi, Ini ya pilih Robi ya. stand up ya, sini. langsung pilih aja. Ayo. Dan jadi abis ini memang Yang baju ada- hijau, iya kamu baju. Jadi Di sana. buat semua yang ada di sini, ini Yang di sini lebih semangat, yang di sana gini-gini juga kan. Ayo, ke tengah, ke tengah.
ada RF yang Cowoknya paling jauh. cowok. Cowok. Oh itu Baila. di belakang. Nah iya kamu. Boleh. Sedih banget. Vestalas terjauh juga. Enggak. Dari Papua nggak ada mbak. Ada yang dari Papua nggak? Banjarmasin, Palu. Tadi Palu ada. Palu siapa Palu? Palu? Ya udah kalau saja aku turunan Banjar deh, boleh KKN deh, Banjarmasin. Udah. Pilih Banjarmasin. Ini Palembang. Dia nggak boleh. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Ila. Udah 5. Udah ya. Kamu Siap. dari mana? Dari Jakarta. Berarti handphone gue. Kok bisa ngefans sama Iki? Enggak yang ini. Pertamanya sih kagak tahu Iki. Terus banyak. Jakarta banget deh. Pacar saya. Oh pacarnya siapa? Yang mana? Aduh, pacar tangan saya. Tunjuk tangan dong. Ah. 3 tahun. Kamu cinta sama dia? Iya. Tadi soal bilang soalnya pacar saya. Terus pacar saya demen sama Iki suka. Deman. Apa? Iya, Mbak. Terus saya sering dengerin lagu Iki, sering lihat foto-foto Iki. Dia Iya, jadi demennya sama Iki. Lebih sayang mana? Lebih demen mana? Demen dia. Demen dia atau Iki? Dua-duanya. Apa rambutnya mirip-mirip ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ila. Mas Eri kita mau adain kuis. Ini cepet-cepetan kali ya. Siapa yang bisa jawab langsung tulis tangan yang depan Oke. ya. Oh, udah ada pertanyaannya? Udah ada pertanyaannya. Oke, siap. Pertanyaan apa dari